mengeluarkannya. Dan ini hukumnya wajib. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan di sini. Artinya adalah bahwa kita harus mempelajari, memperhatikan SPM ini, target-targetnya harus kita capai dalam waktu sekarang, dan kemudian kita harus tetapkan seperti apa kondisi saat ini, dan apakah ketentuan bahwa SPM itu harus 100% setiap tahun kita mampu melakukannya tidak, mendasarkan pada data past performance atau data yang lalu. Nah, Bapak sekalian, jadi ketentuan SPM saya kira Bapak dan Ibu sudah sering mendengarnya. Ini hanya terhadap 6 urusan wajib yang berpelayanan dasar, yaitu pada pendidikan, kesehatan, PU dan PR, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Trantibum dan Linmas, serta sosial. Ini yang wajib memperhatikan SPM. Lalu Bapak sekalian, saya skip saja bahwa SPM ini berisi ketentuan tentang standar jenis, mutu, dan penerima layanan. Kemudian di sana ada satuan atau besaran yang harus kita capai. Jadi Bapak sekalian, jadi setiap ketentuan SPM itu berisi jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kemudian di dalamnya diatur seberapa besar hak warga negara untuk meraih pelayanan yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian Bapak sekalian, telah terbit permen dari Menteri Teknis, yaitu Permen SOS 9 tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di provinsi maupun kabupaten kota. Permen PUPR tentang SPM, standar teknis pelayanan dasar pada SPM, PU, dan perumahan rakyat. Jadi PU dan perumahan rakyat, 2 urusan, ini permennya 1. Permendikbud tentang SPM pendidikan, Permendagri tentang kalau ini penetapan standar pelayanan minimal, ya ini manajemen pelaksanaannya yang nomor 4 ini. Kemudian yang berikutnya ini ada Permendagri 11 tentang SPM sub urusan bencana. Kemudian nomor 114 ini tentang kebakaran, 121 ini Trantibum, dan yang terakhir, keluarnya terakhir ini Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang SPM bidang kesehatan. Nah, apa saja yang diatur ini mohon perhatian. Untuk urusan pendidikan di kabupaten kota, SPM urusan pendidikan yang berbahan dasar ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan PAUD. Apa indikatornya? Yaitu bahwa jumlah warga negara usia 7-15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Artinya APS-nya itu 100%. Jadi 100%. Setiap tahun harus mencapai 100%. Bapak Ibu sekalian, apa artinya? Bahwa seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga negara Kabupaten Klaten yang berumur 7 sampai dengan 15 tahun oleh undang-undang ini tidak ditolerir untuk dia tidak sekolah. Harus sekolah. Berapa yang harus sekolah? 100%. Pendidikan kesetaraan, yaitu jumlah warga negara Indonesia 7 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berbasis dalam pendidikan kesetaraan. Jadi mereka yang tidak sekolah di formal harus mengikuti pendidikan kesetaraan. Kemudian PAUD ini jumlah warga negara usia 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Ini juga diharapkan 5 sampai 6 tahun itu mereka ikut pendidikan PAUD, ya baik di swasta maupun di pemerintah. Ini yang ada di pendidikan. Kemudian kesehatan ini cukup banyak Bapak sekalian. Jadi meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru melahirkan. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, dan seterusnya. Ini sampai dengan 12 item yang ada di SPM bidang kesehatan ini. Kemudian Bapak sekalian, di perumahan rakyat, ini untuk kabupaten kota adalah penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pengolahan air limbah. Jadi air kotor dan air bersih, air minum dan air limbah domestik.
Ini harus seluruh warga negara harus terpenuhi kebutuhannya. Baik, kemudian ini terkait dengan pekerjaan umum, penyediaan dan rehabilitasi. Oh, ini pemukiman ya, perumahan rakyat, maaf. Yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, misalnya penggusuran, ini harus memperoleh layanan. Kemudian Trantibum, ini ada 5 hal, pelayanan Trantibum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemudian Bapak sekalian, ini sosial meliputi Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabsos dasar anak terlantar di luar panti, Rehabsos dasar lanjut usia di luar panti. Kemudian Rehabsos dasar tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten kota. Ini tentu kolaborasi dengan yang ngurus bencana tadi. Baik, nah Bapak sekalian, ada target, semua targetnya adalah 100%. Lalu kita harus tahu kondisi kita hari ini berapa. Kalau baru 85%, berarti ada 15% yang harus dicapai. Kapan mencapainya? Tahun ini. Nah, kalau tahun ini apakah bisa dipaksakan? Kalau tak ada uang untuk memaksakan, tahun besok. Kalau tak ada tahun besok, tahun berikutnya. Nah, yang dengan demikian akhirnya kita harus merencanakan target yang rasional untuk bisa mencapai SPM tersebut. Dan itu biasanya disusun dalam bentuk rencana aksi daerah yang kemudian diserap dalam dokumen RPJMD dan Rensra OPD, serta RKPD dan nanti juga dalam Renja. Nah, Bapak sekalian, berarti dengan demikian SPM ini karena suatu yang wajib tadi, maka dia harus embedded, harus dimasukkan di dalam dokumen RPJMD dan dalam dokumen Rensra. Ini bagaimana tata caranya, Bapak sekalian, ini saya kutipkan ya. Sejak di manakah terlihat SPM itu harus tercantum? Ya sejak di penggambaran di bab 2 sampai dengan nanti program kegiatannya. Ini baik di RPJMD maupun di dalam Rensra sedemikian rupa. Jadi harus ada slot masuknya pemikiran tentang pemenuhan SPM dimulai dari bab yang awal, kemudian bab data dan informasi, bab analisis isu, dan seterusnya. Nah, ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengintegrasikan. Bapak sekalian, selain itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi saya sebutkan menyusun RPJMD ini harus menyusun indikator kinerjanya. Nah, cara menyusun indikator kinerjanya nanti agak akhir saya tunjukkan clue-cluenya. Tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang statusnya itu sangat penting atau statusnya itu wajib. Yang pertama SPM ini sangat wajib ya, wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang kedua Bapak Ibu sekalian itu IKK, yaitu indikator kerja kunci. Di manakah indikator kerja kunci itu kita temukan? Yaitu di dalam lampiran Permendagri nomor 18 tahun 2020. Mohon ini dicatat. Di lampiran Permendagri 18 tahun 2020. Itu tentang apa? Dia adalah Permendagri ini tentang pelaksanaan dari PP nomor 13 tahun 2019. PP nomor 13. PP 13 itu tentang apa? PP 13 itu tentang LKPJ, LPPD, dan LPPD dan IPPD, Informasi Pendidikan Pemerintah Daerah. Bapak sekalian, jadi pemerintah daerah itu Bupati dan Wakil Bupati diwajibkan menyusun LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban untuk setiap tahun. Kemudian di samping itu harus menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang diformat dalam bentuk LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apa yang akan
laporkan di dalam LPPD tersebut, yang akan dilaporkan dalam LPPD adalah IKK. IKK itu singkatan dari indikator kinerja kunci. IKK itu berbeda dengan IKU. Kalau IKU itu indikator kerja utama yang disusun oleh OPD mendasarkan pada TUSI atau dalam rangka menjalankan TUSI. Kemudian indikator kerja ini sekurang-kurangnya indikator dalam level outcome. Itu ketentuan Permendagri nomor 53 tahun 2014 ya tentang Sakip. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Yang di sini adalah IKK, indikator kinerja kunci. Apa itu indikator kinerja kunci? Indikator kerja kunci adalah indikator yang dipergunakan untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dimuat dalam LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD. Indikator kerja kunci dimuat dalam LPPD untuk menilai pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah. Bapak sekalian, LPPD ini wajib disusun dan indikatornya pada IKK ini berarti kita harus memasukkan indikator kinerja kunci ini, IKK ini, yang termuat dalam Permendagri 18 tahun 2020 ke dalam dokumen perencanaan kita. Jadi Bapak sekalian, di dalam dokumen LPPD isinya IKK atau isinya adalah gambaran kinerja dengan tolak ukur IKK dengan perincian seperti yang disebutkan dalam lampiran Permendagri 18 ini untuk ditunjukkan kinerja kita, prestasi kita terkait dengan indikator tersebut itu seperti apa di tahun ini. Jadi begini Bapak sekalian, ibaratnya Bapak dan Ibu ini sedang ujian, diuji melalui diuji dan dinilai. Yang dinilai berupa laporan. Laporannya itu adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD. Yang diuji adalah seberapa besar skor pelaksanaan pada indikator kinerja kunci. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak bekerja dengan indikator kinerja kunci, maka tidak bisa mengisi prestasi. Tidak bisa mengisi prestasi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu ibaratnya ujian sekarang sudah dikasih bocoran soalnya. Soalnya itu ya IKK. Maka IKK ini harus dilaksanakan, diimplementasikan setiap tahun. IKK ini. Nah, itu di manakah itu tempat memasukkannya? Ya berarti di dalam dokumen perencanaan bangunan daerah. Sejak dari RPJMD, Renstra, nanti RKPD, dan sampai dengan Renja. Itu memasukkan indikator kerja kunci untuk dilaksanakan setiap tahun sehingga prestasinya itu mengisi posisi dari prestasi dari pemerintah daerah menggunakan tolak ukur IKK. Kemudian yang ketiga adalah indikator SDGs, Sustainable Development Goals. Ini juga hukumnya wajib, artinya sudah ditetapkan atau sudah disepakati oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ini sifatnya sunnah yang saya sebut berikutnya. Bapak dan Ibu kalau menyusun indikator kerja itu boleh melihat referensi. Referensi antara lain adalah Permendagri nomor 86 2017. Kenapa ini hukumnya menjadi tidak wajib? Karena indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berada di lampiran Permendagri 86 2017 ini asal muasalnya dulu dari lampiran PP nomor 6 tahun 2008. Tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. PP tersebut sudah dicabut dalam PP 13 2019. Lalu kalau dulu indikator kerja itu berada di lampiran PP. Sekarang PP tersebut tidak ada lampirannya, maka gantinya adalah menetapkan lampiran dalam permen tersendiri, yaitu Permen 18 2020. Permen 18 2020 itu adalah pelaksanaan dari PP nomor 13. Kemudian yang berikutnya adalah indikator RPJMD, RPJMN dan indikator KL. Ini sebagai referensi dan juga indikator RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan juga perangkat daerah yang sesuai dengan OPD Bapak itu bisa
dijadikan referensi ya, tapi sifatnya referensi saja. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian yang termuat dalam lampiran Permendagri 18 tahun 2020. Di situ ada kata-kata indikator kerja output, indikator kerja outcome, dan rumus atau formula. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk IKK output itu kira-kira kesetaraannya adalah pada kegiatan atau subkegiatan. Sedangkan outcome itu bisa jadi kesetaraannya pada level yang lebih tinggi. Jadi IKK output itu bisa nanti masuk ke Renstra, IKK outcome bisa masuk dalam dokumen RPJMD. Tetapi tidak berlaku kaku seperti itu. Harus dilihat apakah betul rumusan indikator kerja ini sesuai dengan apa level-level yang tadi. Oke. Ini adalah contoh indikator SDGs. Ini contoh indikator yang ada di dalam RPJMN yang kemungkinan bisa kita ambil sebagai indikator kerja. Tapi tidak semuanya, karena belum tentu skala nasional cocok untuk skala daerah. Contoh misalnya begini, ada indikator namanya transisi transaksi berjalan, defisit transaksi berjalan. Ini kan tidak ada di daerah. Kemudian apalagi ya? Ini rasio pajak. Oke. Tapi seperti yang di bawah ini itu bisa tingkat kemiskinan, TPT, rasio gini kalau ada datanya ya. Kemudian ini apa ini? IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini juga ada datanya. Jadi bisa di-refer menjadi indikator. Kemudian ini contoh lain di RPJMN, ada angka kecukupan energi. Ini ternyata merupakan indikator dari ketersediaan pangan ya. Ini contoh di Barikraf, Badan Ekonomi Kreatif. Ini ada beberapa indikator, misalnya kontribusi PDB pariwisata, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, itu barangkali bisa dicek. Kemudian ini contoh di dalam wisata, itu jumlah wisatawan mancanegara atau wisman. Ini juga bisa dijadikan indikator. Jadi Bapak sekalian, berpikir indikator itu tidak harus dari nol, tapi boleh melihat referensi, tetapi tetap harus ditempatkan pada sesuatu yang logis. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan implikasi, ya, implikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Baik, tolong kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Saya minta izin untuk materi saya yang kedua, karena ini juga cukup panjang. Nanti Bapak dan Ibu sekalian setelah ini nanti saya akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Setelah 3 materi berturut-turut kita sampaikan. Baik, minta izin untuk share screen lagi. Yaitu terkait dengan perencanaan dan cascading kinerja. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa materi yang nanti saya sampaikan, saya usahakan untuk bisa tersampaikan dengan baik ke semuanya, tapi mengingat waktu mungkin ada beberapa yang saya skip ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah diawali oleh Pak Kepala Bapeda menyatakan bahwa dalam rangka kita melaksanakan pembangunan di kabupaten ini, itu kita dihadapkan pada 3 subsistem perencanaan yang perlu kita akomodasi semuanya. Yang pertama adalah subsistem perencanaan bangunan daerah. Subsistem perencanaan bangunan daerah ini kita susun dokumennya mulai dari RPJP D ya, RPJMD itu yang 5 tahunan, yang tadi jangka panjang. Kemudian RKPD itu yang tahunan RKPD. Nah, ini pada levelnya level daerah atau level negara. Kalau di level dinas itu nanti namanya adalah
KL atau OPD, atau di tingkat di bawahnya adalah Resra KL atau kita ya berarti Resra OPD. Kemudian RKT, rencana kerja tahunan atau renja ya, kalau di bahasa kita itu renja. Lalu ini masuk ke dalam konektor berupa KUA PPA S. Kemudian KUA PPA masuk ke RKA, kemudian DIPA atau DPA, dan kemudian diimplementasi laporan. Di sini ini lingkaran ini adalah sistem penganggaran. Jadi kalau sudah masuk ke A, ada A-nya. A-nya itu berarti anggaran. Dari RKA, DPA, APBD itu berarti sudah masuk mekanisme anggaran. Tetapi berangkatnya itu dari dokumen perencanaan yang tadi diberikan alokasi tertentu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah subsistem yang ketiga yang disebut subsistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Dari mana mulai SAKIP? Tadi Pak Kepala sedikit menyinggung, dimulai dari penyusunan PK atau perjanjian kinerja. Kapan perjanjian kerja itu disusun? Yaitu 30 hari setelah DPA diterima. Setelah DPA diterima, menjanjikan PK. Setelah PK diperjanjikan, ditandatangani, maka dilaksanakan. Kemudian sambil berjalan, dilakukan secara mandiri pengukuran dan pengolahan data kinerja. Itu ditulis sendiri. Kemudian dilakukanlah penyusunan laporan, namanya LKJP ya, laporan keterangan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Ini secara berjenjang, kemudian dilakukan review evaluasi, kemudian disinilah yang diberikan nilai. Kalau di level kabupaten ada nilai AA, A, BB, B, CC, C, nah, itu ya, di sini diberikan penilaian. Ini penilaian terkait dengan SAKIP ya, atau akuntabilitas kinerja. Jadi Bapak sekalian, kita bicara perencanaan tidak bisa terpisah dari penganggaran dan juga tidak bisa terpisah dari perencanaan kinerja. Oleh sebab itu, menyusun dokumen perencanaan sekaligus kita harus memikirkan tentang kinerja atau analisis kinerja. Nah, apa itu kinerja? Tadi sudah sedikit kami singgung bahwa kita ini bekerja, ada bukti itulah yang disebut sebagai kinerja. Kinerja itu adalah bekas bahwa kita bekerja. Setelah kita bekerja ada kinerjanya, dan kinerja itu ditentukan oleh atau disebutkan dengan indikator tertentu dan besaran tertentu capaiannya atau targetnya. Baik. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau ditempelkan di dalam struktur organisasi ya kira-kira begini. Jadi Bapak dan Ibu harus menyusun indikator kinerja mulai dari indikator kerja, sub kegiatan, program, dan seterusnya sampai di atas. Baik Bapak sekalian, jadi kalau kita bicara kinerja, ini kita bicara secara hierarkis ya. Kinerja pemerintah atau pemerintah daerah itu digambarkan dalam 3 komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan sasaran bangunan yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, kemudian indikator kerja sebagai alat ukur, dan target atau kondisi yang akan dicapai dari setiap indikator kerja. Jadi ada indikator kerja dan ada targetnya. Pada tingkat daerah, struktur kerja akan dicantumkan di dokumen perencanaan tingkat daerah yang disebut RPJMD dan RKPD. Sedangkan struktur kerja pada tingkat daerah dijabarkan dalam dokumen perencanaan tingkat OPD, yaitu berupa Rensra dan Renja di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu setiap OPD itu wajib merencanakan dengan mengukur kinerja secara berjenjang, meliputi kinerja pada tingkat tujuan atau sasaran yang nanti disebut sebagai sasaran strategis, kinerja pada tingkat program disebut sasaran program, kinerja pada tingkat kegiatan disebut sasaran kegiatan, dan harus ditambah satu lagi, kinerja pada tingkat sub kegiatan disebut sasaran sub kegiatan. Nah, Bapak sekalian,
Jadi harus ada satu penggambaran secara berjenjang bahwa sasaran kegiatan jika terwujud dan terkumpul dari banyak sasaran kegiatan akan mewujudkan tercapainya sasaran program. Kemudian sasaran program akan mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah atau ke pencapaian tujuan dari perangkat daerah. Selanjutnya, seluruh kinerja dari OPD itu kalau diakumulasikan merupakan kinerja dari bupati atau daerah yang merupakan indikator kerja, menjawab indikator kerja tujuan atau sasaran dari daerah yang bersangkutan, dari setiap daerah. Nah, Bapak sekalian, setiap sasaran pembangunan dalam, ini harus geser. Setiap sasaran bangunan atau impact, indikator kerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat daerah, RPJMD atau RKPD, dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tingkat OPD berupa sasaran strategis, outcome, impact. Lalu, setiap sasaran strategis atau outcome sampai impact ini merupakan indikator kerja dan target dari perangkat daerah yang dijabarkan dalam sasaran program. Indikator kerja program dan target yang ada masing-masing pada eselon 3 di bawahnya. Setiap sasaran program di masing-masing eselon 3 dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan, indikator kerja kegiatan dan target yang ada pada masing-masing eselon 4 dan bawahnya. Jadi kalau di pusat kan sampai dengan ada eselon di bawah eselon 4. Tapi sekarang sedang dilakukan reformasi. Jadi ada satu yang perlu kita bicarakan dalam hal ini adalah penjabaran dari atas ke bawah, atau kalau mau dibaca dari bawah adalah keterkaitan dari bawah ke atas. Harus ada keterkaitan. Itulah yang disebut cascading. Cascading itu adalah penjabaran yang harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit dan harus memiliki keterkaitan sebab akibat atau causality yang logis serta memiliki keterkaitan sinergis atau alignment. Ya, jadi ada cascading dan ada alignment. Ini satu kata yang berpasangan, yaitu cascading itu menjabarkan, tapi kalau alignment itu terkait dengan kesesuaian, keterkaitan. Jadi kalau cascading atas ke bawah, kalau alignment itu bisa menyamping. Bapak sekalian, kalau kita bicara kinerja, maka ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kondisi yang akan diukur. Apa itu? Bisa output, bisa outcome, bisa impact. Outcome tadi bisa tingkatan. Immediate outcome, intermediate outcome, ultimate outcome. Nah, itu. Jadi ada satu pernyataan input atau pernyataan kondisi yang ingin diwujudkan. Kemudian indikator kerja, itu menggambarkan ukuran yang baik dari pernyataan input, output, outcome, dan impact. Jadi menggambarkan ukuran. Kemudian satuan itu bisa jumlah, bisa unit, bisa kali, bisa kilometer, kilogram, persen, rasio, dan seterusnya. Kemudian yang ini sering kita lupakan adalah kita dalam rangka menyusun dokumen perencanaan itu harus menyusun DO, definisi operasional dari indikator. Apa sih yang kita maksud indikator tersebut? Itu dijelaskan dalam DO, definisi operasional. Kalau nanti DO ini dianggap terlalu memenuhi, membuat tebal buku, bisa dipisah, lampirannya itu berupa DO. Kemudian yang melekat pada DO itu adalah formulasi atau rumus. Kemudian tipe perhitungan, apakah hitungannya itu dia termasuk data yang dihitung secara tunggal atau akumulatif setiap tahun. Kemudian juga info tentang sumber data. Kemudian kualitas atau kuantitas tertentu yang akan dicapai pada periode tertentu. Target ini berupa kuantitatif. Jadi kalau kita jalan dalam kondisi baik, itu indikator. Itu indikator. Lalu berapa satuannya apa? Kilometer. Nah, berapa yang ingin dicapai? 15 kilometer. 15 itu target. Jadi bisa kilometer. Atau kalau mau kita naikkan lagi ke atas adalah persentase jalan dalam kondisi mantap. Berarti satuannya nanti persen. Targetnya angka yang menunjukkan persen tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, Bapak sekalian, maka yang namanya cascading itu ya
berjalan dari bawah ke atas. Mulai dari input, output, kemudian outcome, impact. Input, banyak input yang dari capai akan mewujudkan outcome. Outcome akan mewujudkan impact. Nah, kira-kira begitulah. Dan masing-masing harus ada tingkatannya. Jadi kalau aktivitas itu masih bisa berupa jumlah, itu, kemudian output itu bisa jumlah, masih bisa jumlah. Kemudian kalau outcome itu sudah mulai persentase misalnya. Kemudian kalau sudah agak tinggi lagi itu bisa angka atau rate ya, angka atau rate pertumbuhan ekonomi misalnya itu bisa berupa persentase, tapi kemudian misalnya crude death rate, rate-nya itu adalah suatu ukuran yang sudah cukup tinggi, yaitu angka kematian kasar dari seluruh penduduk, itu rate, nah, biasanya disebut rate. Oke. Jadi Bapak sekalian, yang perlu kita pahami sekarang adalah apa sih sebetulnya yang namanya cascading. Ini saya kumpulkan beberapa pengertian ya, saya baca secara sekilas. Apa itu cascading? Itu adalah sebuah proses di mana sesuatu biasanya berupa informasi atau pengetahuan yang diteruskan secara berturut-turut. Kemudian dalam Oxford Dictionary itu cascading diartikan sebagai urutan peringkat atau tahapan dalam sebuah proses yang masing-masing memicu atau memulai yang berikutnya. To cascade secara harfiah berarti memancar ke bawah, menjadi lebih detail sehingga ada kaitan yang jelas antara yang umum dan yang detail. Melalui proses cascading dimasukkan sasaran strategis tingkat perusahaan atau lembaga dapat dibagi lebih detail dan dijabarkan di tingkat divisi atau bagian, bahkan sampai tingkat individu dengan keterkaitan yang jelas. Nah, Bapak sekalian, ini saya tunjukkan ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Cascading itu adalah dari atas ke bawah, ada dari semakin ke bawah semakin banyak dan atasnya 1. Nah, dari gambar ini kalau kita ketemu secara tatap muka sering saya berikan pertanyaan ini, mana yang terkait dengan yang pengertian cascading. Nah, nomor 1 ini tidak sama dengan pengertian cascading. Karena ini dari atasnya itu 2 dan bercabang-cabang. Nah, cabangnya banyak tapi atasnya 2. Kalau ini kelihatannya bercabang tapi sebetulnya ini bukan bercabang, hanya mengalir aja. Jadi ini dari 1 ke 1, jadi tidak bercabang. Dari atas ke bawah iya, tapi tidak bercabang. Nah, yang cascading itu seperti ini. Jadi di sini katakan ini seksi. Di sini adalah kabit. Ini di sini adalah kepala dinas, atau kalau habis kabit di sini kalau ada eselon 1 ini menteri. Nah, eselon 1-nya ini tadi atau kemudian menteri. Nah, inilah yang namanya cascading, tingkatan-tingkatan. Jadi biasanya cascading itu digambarkan seperti air ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan contoh yang tepat, karena yang namanya cascading itu memancar satu dari atas kemudian ke bawah. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara kinerja tadi, itu ada yang namanya kerja menggunakan sumber dana, kemudian menghasilkan satu yang disebut kinerja. Ini ada input, kemudian ada proses, ada output atau outcome. Inilah pola sederhana dari kinerja. Nah, Bapak sekalian, kalau kita mau menyusun, Mas, kok internetnya nggak stabil, masih dengar nggak? Internetnya kelihatan nggak stabil. Baik, saya lanjutkan Bapak sekalian. Mohon maaf ini internetnya tidak stabil tadi. Nah, kalau kita bicara tingkatan itu dimulai dari input, kegiatan, output, outcome. Umumnya kita berangkat dari kita punya apa, kita punya apa, kita melakukan kegiatan apa, dan nah ini sesuatu yang dianggap salah. Yang betul adalah kita itu mau mewujudkan apa, kemudian diperlukan output apa, kegiatannya apa, dan uangnya berapa. Nah,
Kita harus menetapkan targetnya dulu, baru kemudian ke bawah. Bahwa kemudian nanti uangnya kurang atau tidak cukup, nah kita berpikir lagi untuk melakukan review. Jadi bukan berangkat dari uangnya, tapi berangkat dari masalah yang kita hadapi, kemudian itu dipecahkan dengan cara apa. Itulah cara yang benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi seperti ini sudah benar, tetapi perilakunya tidak seperti ini karena bisa saja bahwa ada tingkatan-tingkatan yang panjang seperti ini. Jadi mulai dari ultimate outcome, di tengahnya ada intermediate, ada immediate, ada output, kegiatan dan input. Kemudian di sininya adalah impact. Jadi mulai dari impact ke sana. Nah, jadi bisa bertingkat-tingkat. Dan yang berikutnya tidak hanya tunggal, tapi bahwa perjalanannya itu bisa begini. Satu ultimate outcome itu bisa dicapai oleh banyak intermediate outcome. Satu intermediate outcome itu bisa dicapai oleh lebih banyak lagi immediate outcome dan seterusnya. Inilah yang nanti berpikir cascading. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pohon kinerja itu seperti ini. Ini versinya Menpan itu yang atas tadi kan ultimate outcome. Terus terdiri dari intermediate outcome, bawahnya immediate outcome. Tapi ini versi Menpan karena beliau waktu itu belum mengenal sub kegiatan. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya di depan tadi. Jadi Bapak sekalian, nanti kalau di dalam cascading ada tujuan, kemudian tujuan itu ada indikator tujuan, kemudian ada sasaran. Sasaran ini apa yang dicapai disebut sasaran strategis. Ini rumusan kalimat. Lalu indikator sasaran strategis. Nah ini kalau di sini mendasarkan pada TUSI itu bisa disebut sebagai IKU atau indikator kerja utama. Karena levelnya level yang relatif tinggi nih di atas outcome. Kemudian satu sasaran itu dicapai oleh banyak program, satu program bisa dicapai oleh banyak kegiatan. Nah ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita bicara. Jadi setelah kegiatan di bawahnya ini ada sub kegiatan. Ini menurut versi yang sekarang Permendagri 90. Kalau kemarin tidak sampai dengan sub kegiatan. Oke. Nah, Bapak sekalian, ini tadi sudah saya jelaskan, saya skip saja. Nah, sekarang bagaimana teknik cascading? Cascading kan indikatornya itu berlevel, harus tingkatkan atas lebih sedikit dibandingkan bawah. Ada 3 teknik yang bisa diambil, yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah memerinci berdasarkan komponen pembentuk. Ini yang lazim, yang menurut saya itu yang bagus. Kalau kita bisa memerinci menurut komponen pembentuk. Jadi kalau indikatornya IPM, nomor 1 itu indeks pembangunan manusia, maka kita harus cari pembentuknya itu apa. Pembentuknya adalah umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan dan pendapatan ya. Nah ini berarti unsur pembentuk. Jadi 1 ini PM, di sini nanti banyak. Jadi anak UHH, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Yang berikutnya itu lingkupnya dipersempit. Barangnya masih sama tapi lingkupnya dipersempit. Ini terkait dengan wilayah, dengan daerah. Yang ketiga, ini jika terpaksa, tapi diharapkan tidak terjadi ya, atau ini tidak ideal. Jadi kalau terpaksa indikator di atasnya dengan bawahnya itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengangguran gitu misalnya, atas ditempatkan TPT, bawahnya juga TPT lagi. Nah ini kurang pas ya. Mestinya harus berlevel. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Teknik yang pertama tadi komponen pembentuk. Ini
indikator sasarannya adalah puskesmas unggul. Persentase puskesmas unggul. Puskesmas unggul itu dibentuk oleh SDM yang unggul, sarpras yang unggul, dan proses yang bagus. Nah, maka jika ada SDM yang baik, sarprasnya juga oke, prosesnya sesuai dengan prosedur, maka peluang untuk tercapainya proses unggul itu tercapai. Jadi inilah yang disebut sebagai komponen pembentuk. Selain tadi ya, contoh yang saya sebutkan tentang IPM. Yang kedua, contohnya adalah lingkup yang dipersempit. Lingkup yang dipersempit itu terbagi dalam wilayah. Jadi kalau Klaten nanti bisa dibagi apakah wilayah utara, selatan, tengah, ataukah mengikuti wilayah ex pembantu bupati dulu Kawedanan ya, atau mau dibagi dengan kecamatan. Jadi untuk mencapai ini maka wilayah ini harus baik, wilayah ini harus baik, wilayah baik. Itu shading yang kedua. Teknik yang ketiga adalah menurunkan langsung. Jadi indikator sasarannya itu produksi pertanian, terus di bawahnya itu juga indikator programnya adalah produksi pertanian. Nah ini karena nggak mungkin lagi ditemukan sesuatu yang tadi komponen pembentuk atau dipisah menurut wilayah. Ini Bapak sekalian. Nah, oke, berarti kita harus memenuhi ini ya, tapi ini nggak usah saya baca. Ini ada contoh cascading Bapak sekalian. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan dengan anak, mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan anak di berbagai sektor pembangunan. Ini ada tujuannya ini 5 ini akan dicapai oleh 6 sub urusan Bapak sekalian. 6 sub kewenangan ini. Ini yang saya tampilkan baru 4, nanti yang 2 di belakang. Jadi ada tujuan ini, indikatornya ada 5. Terus cara mencapainya di bawahnya adalah meningkatnya proporsi anggaran responsif gender terhadap APBD. Kemudian meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, korban kekerasan termasuk TPPO. Meningkatnya keharmonisan keluarga, meningkatnya ketersediaan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem data gender dan anak. Nah ini ada indikatornya, persentase RG terhadap APBD, persentase cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Kemudian RASU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, persentase perangkat daerah yang memanfaatkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan bangunan. Kemudian ada program, nomenklatur program, kemudian ada subkegiatan, masing-masing ada contoh indikator kerjanya. Ini tadi 4 komponen ya, karena ada 1 komponen lagi, ada 2 komponen lagi yaitu pemenuhan anak dan dengan anak. Indikator di sini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pemenuhan anak. Di sini adalah meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak. Nah ini Bapak sekalian, ada programnya, ada indikatornya, dan seterusnya. Ini contoh, ini lebih terkait dengan alignment kalau ini ya, bukan sekedar cascading. Meningkatkan industri pariwisata. Ini untuk mencapai tujuan ini harus didukung oleh rasa aman wisatawan, kualitas produk wisata, kemudian promosi dan pemasaran, aksesibilitas, keterjangkauannya, pengembangan sarpras, terus kemudian pengembangan usaha. Nah ini terkait dengan banyak OPD. Ada Satpol PP, Koperasi UMKM, pariwisata,
Perhubungan dan Informatika, Dinas PU yang terkait sarana prasarana, dan untuk pengembangan usaha ini Dinas Pariwisata sendiri. Jadi Bapak sekalian, untuk mencapai satu tujuan itu bisa didukung oleh OPD yang lain, yang disebut alignment, ya, keserasian itu alignment. Nah, jadi kalau Bupati memiliki obsesi di sini, maka OPD harus mendukung dengan cara seperti ini, dilakukan analisis bersama bagaimana cara mendukungnya. Jadi supaya OPD itu bisa berjalan bareng, saling sengkuyung, jadi tidak sendiri-sendiri. Baik, ini contoh-contoh ya Pak Ibu sekalian. Bisa dibaca sendiri nanti. Ini saya izin satu lagi sebelum ke teman saya. Izin satu lagi share screen. Oh, tutup dulu ya. Share screen. Di mana tadi ya? Nol. Oh, yang punyanya Mas Handung gimana ya Mas? Undur lagi Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebentar ini saya harus ambil PPT dari share screen bagaimana nih Mas Hanung? Belum keluar ya? Oke, saya harus. Sudah Mas? Mas, sebentar Mas. Mas, sini Mas. Sebentar, ini ada kendala ini di ini sudah kelihatan nggak? Ya. Baik Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa Permendagri 90 itu berisi nomenklatur program dan kegiatan. Lalu nomenklatur program kegiatan itu Bapak dan Ibu bisa ambil, kemudian harus disusun indikator kerja. Jadi jelasnya begini. Jadi misalnya ini contoh urusan sosial. Bapak dan Ibu harus memperhatikan nama sub bidangnya, nama sub urusan, kemudian perinciannya. Ini seperti ini sosial. Kemudian Bapak sekalian, maka kita harus menyusun tujuan dan sasaran di tingkat OPD, dan juga kemudian melihat program kegiatan subkegiatan. Program subkegiatan ini ada di dalam Permendagri nomor 90, tapi Bapak dan Ibu mohon tidak lagi melihat 90-nya karena sudah mutakhirkan melalui Kepmen 0503708. Bapak dan Ibu nanti bukanya ke 0503708. Namun karena biasanya yang beredar itu bentuknya PDF, Bapak dan Ibu nanti melihatnya bisa melalui Excel. Kami sudah punya Excel-nya, nanti kalau tak salah sudah kami share ke Bu Dewi ya. Kalau belum nanti kami share ke Bu Dewi, Bapak dan Ibu tinggal melihat di Excel-nya. Kira-kira begini Bapak sekalian. Contoh ini ke sosial. Jadi kalau kita buka di Kepmen 050,
Di atas ini nanti ada nomenklatur program, kemudian di bawah ini ada nomenklatur kegiatan. Kuning-kuning ini kegiatan, yang ada kodenya ini itu berarti kegiatan. Kemudian di sini itu adalah nomenklatur sub kegiatan. Nah, sekarang kalau kita mau menyusun indikator kerja pada level sub kegiatan, ini kita baca lagi sub kegiatannya, kita baca. Kemudian kita bayangkan kalau ini telah terlaksana, maka kalau terlaksana itu buktinya apa? Misalnya contoh ini, sub kegiatannya adalah peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil. Maka indikator kerjanya adalah banyaknya komunitas adat terpencil yang terdampingi, yang didampingi. Komunitas adat terpencil. Nah, itu apakah kelompok atau mau perorangan, nanti silakan satuannya. Nah, kemudian atasnya ini adalah kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Ini kita susun indikator kinerjanya, indikator kerjanya. Indikator kerjanya memperhatikan sub kegiatan ini. Nah, kemudian program juga kita susun indikator kerjanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyusun indikator program dan juga mungkin sub kegiatan, kita bisa melihat referensi. Referensinya tadi sudah saya sebutkan. Nah, nanti contohnya bisa kita lihat di Pak Lois. Nah, Bapak sekalian, ini sekilas saja ya. Nanti prakteknya atau contohnya akan disampaikan oleh teman saya, namanya Pak Lois Yulianto. Tapi Pak Lois Yulianto akan mengawalinya dari visi dan misinya Bupati, kemudian program unggulannya apa, program nomenklaturnya apa, dan indikatornya apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat Bapak dan Ibu itu harus memberikan kontribusi apa terhadap program dan Bupati, program dan program unggulannya Ibu Bupati. Nah, seperti itu. Lalu Bapak sekalian, ini sebetulnya saya menyampaikannya ini masih baru di awalnya ya. Suatu saat nanti kalau ada waktu lagi, atau nanti kita bisa ren waktu pada saat Bapak dan Ibu menjelang penyusunan Renstra, nanti kita urutkan mulai dari program, mulai dari visi, misi, tujuan sasaran, kemudian program, itu miliknya RPJMD. Kemudian yang berikutnya, sampai dengan kegiatan, sub kegiatan itu milik dari Renstra. Nah, itu harus dibuat dalam bentuk satu peta gitu di pemetaan supaya linkage dari RPJMD ke Renstra. Jadi Bapak dan Ibu, Renstra itu adalah menerjemahkan dari RPJMD. Harus ada keterkaitan. Maka dari itu harus ada jaminan keterkaitannya itu melalui satu pemetaan. Saatnya nanti kalau kita bisa bertemu, syukur bisa di-arrange ketemunya itu tatap muka, saya akan jelaskan keterkaitannya ini. Karena ini waktunya terbatas, saya mohon maaf sampai di sini saya bisa jelaskan. Dilanjutkan teman saya, namanya Lois Yulianto, ada di ruangan sebelah. Kemudian setelah itu nanti kita diskusi, saya yang akan memandu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, seperti itu. Silakan Pak Lois untuk dilanjutkan. Halo Pak Lois. Pak Lois. Ya, ya Pak. Ya, tolong dilanjutkan Pak Lois. Sebentar. Bisa share screen belum Pak Lois? Bisa ya, bisa ya. Oke. Ya, silakan Pak Lois lanjutkan Pak Lois. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Ibu dari Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dari hasil diskusi yang kemarin kita laksanakan antara Bapeda, kemudian dari kami tim konsultan, kemudian dengan Ibu Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi kebetulan kemarin sudah ada kesepakatan terkait dengan visi misi yang nantinya akan kita tuangkan dalam RPJMD.
Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD ini kita tuangkan apa adanya, yaitu terwujudnya Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kemudian arti dari frase visi yang pertama adalah maju. Di situ didefinisikan terkait dengan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Kemudian yang kedua, sejahtera di sini merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian meningkat taraf dan kualitas hidupnya, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan, kemudian rasa aman, tentram, dan damai. Kemudian yang ketiga, mandiri, di sini diartikan bahwa perwujudan masyarakat yang mampu bertumbuh pada kondisi potensi dan kemampuan sendiri, semangat dan kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ya, di sini nantinya akan perlu kita perhatikan dalam rangka merumuskan misi, kemudian tujuan maupun sasaran RPJMD termasuk program yang akan dilaksanakan dalam RPJMD 2021-2026. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam diskusi kemarin sudah disepakati ada beberapa perubahan terkait dengan misi yang disampaikan pada saat kampanye dengan misi yang nantinya akan dituangkan dalam nantinya harus kita perhatikan. Misi yang pertama ini kaitannya dengan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian. Kemudian kami sudah mencoba merumuskan tujuan RPJMD beserta indikator tujuan, kemudian sasaran beserta indikator sasaran. Hanya saja memang untuk indikator rumusan sasarannya tidak kami tampilkan dalam PowerPoint ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam materi Excel yang nantinya bisa disampaikan kepada daerah. Ya. Di sini untuk tujuan RPJMD yang pada misi 1, yaitu mewujudkan masyarakat yang punya tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong, dan wawasan kebangsaan. Kemudian indikatornya, jadi ada beberapa alternatif sebetulnya kaitannya dengan indikator tujuan yang akan kita rumuskan di sini. Yang pertama adalah indeks toleransi, atau nanti bisa kita diskusikan apakah indeks toleransi ini di Kabupaten Klaten itu bisa menyusun datanya, baik melengkapi datanya, ataukah kalaupun tidak berarti nanti kita perlu cari alternatif yang lain, misalnya persentase penurunan konflik, ataupun nantinya angka kriminalitas ya. Nanti ini kita bisa tentukan indikator ini atau indikator tujuan RPJMD ini yang nantinya akan jadi indikator kinerja utama dari Bupati. Kemudian untuk rumusan indikator sasaran RPJMD adalah persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang ditangani. Indikator tujuan rensranya ini nanti di Badan Kesbangpol nanti menggunakan indikator yang sama dengan indikator sasaran RPJMD. Ya. Jadi polanya bahwa untuk indikator tujuan Renstra nanti kita setarakan dengan indikator tujuan Renstra ini kita setarakan dengan indikator sasarannya RPJMD. Pola pikirnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang terkait dengan indikator sasaran berikutnya di RPJMD, ini adalah persentase perda dan perkada yang ditegakkan. Ini juga nanti melekatnya nanti di urusan Rantibum, berarti ada Satpol PP di situ. Kemudian untuk misi yang kedua, yang adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, dan bertanggung jawab, dan anti korupsi.
Kemudian untuk tujuan RPJMD di sini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Dengan indikator kinerja utama adalah indeks reformasi birokrasi. Untuk sasaran RPJMD ini kita gunakan indeks perilaku anti korupsi, kemudian peringkat nilai sakit, kemudian peringkat atau nilai sakit ya mungkin lebih tepatnya nilai sakit. Kemudian untuk opini laporan keuangan, kemudian ada indeks maturitas kelembagaan dan indeks SPPE. Jadi Bapak Ibu, indikator yang ada di indikator sasaran RPJMD ini adalah indikator yang tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Ya. Jadi nantinya kita kaitannya dengan ada sekian banyak urusan nanti akan melekat pada pencapaian indeks reformasi birokrasi. Walaupun sebetulnya indeks reformasi birokrasi ini juga melekat ke seluruh OPD. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa untuk indikator tujuan resra, jadi ada beberapa yang sifatnya turunan langsung, ada yang penjabarannya ya. Jadi misalnya kaitannya dengan indeks perilaku anti korupsi untuk di tujuan resranya ini kita masukkan level maturitas SPIP nanti di inspektorat pengawasan. Kemudian kaitannya dengan nilai sakit ya, nilai sakit ini sebetulnya ada beberapa OPD. Yang pertama di perencanaan ini skor capaian aspek perencanaan dalam sakit pemerintah daerah di Bapeda, kemudian indeks inovasi daerah yang kaitannya dengan Litbang. Sebetulnya nilai sakit ini juga nantinya ada kaitannya dengan nilai sakit aspek pelaporan yang nanti melekat di sekretariat daerah. Kemudian opini laporan keuangan, ini indikator tujuan resra kita tetap lekatkan ke pengelolaan keuangan, jadi BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian pertumbuhan PAD, kemudian level maturitas SPIP, ini di aspek pengawasannya. Ya, sebetulnya ada dua indikator di sasaran RPJMD yang didukung oleh pengawasan ya atau inspektorat. Kemudian untuk indeks maturitas kelembagaan ini ada di sekretariat daerah. Kemudian untuk indeks SPBI ini mencakup ada kaitannya dengan terbukaan informasi publik, kaitannya keamanan informasi termasuk kaitannya dengan statistik ya. Untuk indikatornya adalah indeks keterbukaan informasi publik, indeks kami, kemudian persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah ya. Nantinya tentunya portal satu data ini perlu dikembangkan. Kemudian untuk indikator sasaran RPJMD berikutnya, kelanjutan dari beberapa indikator di atasnya itu, yang pertama, yang berikutnya adalah indeks profesionalitas ASN ya. Ini kemudian indeks kepuasan masyarakat. Dua indikator ini juga kita ambil dari roadmap reformasi birokrasi. Kemudian untuk indikator tujuan resranya adalah indeks penerapan sistem merit. Ya. Kemudian bisa saja ini nanti kita setarakan juga bisa juga untuk indeks profesionalitas ASN bisa saja kita tarik langsung ke indikator tujuan juga bisa. Indikator tujuan resra, karena kan bisa saja setara ya. Kemudian untuk indeks kepuasan masyarakat, jadi seperti urusan-urusan yang sifatnya pelayanan, misalnya Dukcapil, perpustakaan, kearsipan, kecamatan, kemudian sekretariat DPRD, ini kita ukur dari indeks kepuasan masyarakat di situ. Baik terhadap pelayanan pendudukan catatan sipil, terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan, ya, kemudian kepuasan terhadap pelayanan kecamatan, termasuk sekretariat DPRD itu kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD, ya.
Ini bagaimanapun juga nanti memang seluruh urusan yang ada di pemerintah daerah yang memang dilaksanakan harus ada kaitannya dengan indikator tujuan maupun indikator sasaran yang akan kita gunakan. Kemudian di misi ketiga, jadi kaitannya dengan misi 3 ini ada sedikit perbaikan ya, jadi tidak sama persis dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye. Jadi untuk misi 3 ini adalah meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan. Ini sudah hasil perbaikan dari hasil diskusi dengan Ibu Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kemudian tujuan RPJMD-nya yaitu memperkuat perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri berbasis sektor unggulan yang kompetitif. Dengan tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian Bapak Ibu, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ini ada beberapa sektor pertumbuhan PDRB di beberapa sektor yang memang kita arahkan untuk bisa meningkat pertumbuhan PDRB-nya ya. Yang pertama adalah pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Jadi nanti untuk indikator sasaran ini akan didukung ya di sektor industri, ada pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Kemudian untuk operasi dan UKM ini nanti indikator tujuan resanya adalah persentase koperasi yang berkualitas dan sangat berkualitas. Kemudian persentase usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Ya, karena sesuai dengan kewenangan di Undang-Undang 23, kaitannya dengan usaha UMKM itu yang menjadi kewenangannya kabupaten ya, adalah usaha mikro. Harapannya nanti bisa berkembang menjadi usaha kecil. Kemudian untuk indikator sasaran RPJMD berikutnya adalah pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Kita tarik saja ke menjadi tujuannya Renstra. Kemudian untuk indikator sasaran berikutnya adalah pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan. Di sini nanti kita pisah untuk yang pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kemudian pertumbuhan PDRB sektor perikanan. Kemudian idealnya untuk sektor pariwisata, idealnya ini kita bisa mengolah PDRB sektor pariwisata. Hanya saja bahwa dalam pengelompokan sektor PDRB itu tidak ada secara khusus yang terkait dengan pariwisata. Jadi pengelompokan menyebar, ada di sektor jasa, ada di sektor perdagangan dan sebagainya. Jadi tidak terpisah sehingga kita cari alternatif indikator yang lain yaitu pertumbuhan PAD sektor pariwisata. Kemudian untuk investasi ini kita rumuskan untuk indikator sasaran RPJMD-nya adalah pertumbuhan investasi. Kemudian terkait dengan tingkat penyaluran terbuka, ini di indikator sasaran RPJMD, ya, kemudian untuk kita tarik ke indikator tujuannya Renstra adalah rasio kesempatan kerja. Jadi memang ada nantinya bisa saja indikator sasaran RPJMD ini kita langsung tarik ke indikator tujuan, atau bisa sedikit diturunkan, misalnya untuk tingkat pengeluaran terbuka tetap di RPJMD, kemudian untuk indikator tujuan Renstranya rasio kesempatan kerja. Tapi nanti ini masih sifatnya masih kita bisa diskusikan, nanti tergantung kita, kemudian bagian organisasi, OPD ya dengan tim konsultan ya tentunya. Kemudian misi yang keempat yaitu mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah. Ini juga ada perbaikan ya dari misi yang disampaikan pada saat kampanye. Untuk tujuan RPJMD-nya adalah meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah. Dengan indikator tujuannya adalah infrastruktur wilayah kondisi baik. Di sini kita ambil untuk indikator sasaran RPJMD-nya ada persentase jalan kondisi mantap,
persentase drainase kondisi mantap, kemudian, ini double ya, maaf. Kemudian persentase capaian universal akses, ya, kumuh, air minum, sanitasi. Di sini penjabarannya ada persentase penduduk mengakses air minum layak, persentase penduduk mengakses sanitasi layak, kemudian cakupan lingkungan yang sehat, aman, yang dukung prasarana utilitas umum (PSU). Kemudian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Ya. Kaitannya dengan di sini juga akan ditarik ke dalam renserannya Dinas PUPR. Kemudian untuk pertanahan nanti ini sifatnya mendukung ke sektor-sektor pembangunan yang lain, misalnya untuk pembangunan fisik ya sifatnya, nanti arahnya persentase penyelesaian izin lokasi. Kemudian untuk kaitannya perhubungan, ini indikator tujuan RPJMD, ini kita ambil rasio konektivitas, kemudian indikator sasarannya rasio izin proyek. Kemudian indikator tujuan restranya persentase layanan angkutan darat. Kemudian untuk misi 5 kaitannya dengan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya, dan responsif gender. Indikator tujuannya ada IPM, kemudian indikator sasaran RPJMD-nya, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, kemudian persentase objek dan kebudayaan yang dilestarikan. Ini meliputi utamanya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, kemudian seni, kemudian ada usia harapan hidup. Untuk indikator tujuan Renstra, di sini ada rata-rata lama sekolah di pendidikan, angka harapan lama sekolah di urusan pendidikan, kemudian persentase objek pemajuan kebudayaan, ini harusnya di kebudayaan ya, urusan kebudayaan. Kemudian untuk usia harapan hidup ada di kesehatan, skor pola pangan harapan di urusan pangan, kemudian total fertility rate, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kemudian prestasi olahraga. Kenapa kemudian skor pola pangan di bagian dari usia harapan hidup? Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pola pikir kita kaitannya dengan pangan, kemudian pengendalian penduduk, kemudian olahraga itu memang pada akhirnya akan mengarah tidak kita munculkan secara terpisah menjadi indikator sasaran sendiri, tapi nanti akan terkait dengan indikator sasaran RPJMD-nya adalah harapan hidup. Kemudian lanjutannya, ini misi 5 ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran. Tadi kelewatan harusnya di bagian atas ini. Kemudian untuk indikator tujuan RPJMD berikutnya adalah persentase penduduk miskin. Nanti urusan yang terkait adalah urusan sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa. Ada untuk indikator sasaran RPJMD-nya ada persentase PMKS yang tertangani, kemudian indeks desa membangun urusan pemberdayaan masyarakat. Kemudian indikator tujuan gender, kemudian indikator sasarannya. Kemudian misi yang terakhir, misi ke-6, yaitu mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ini tujuannya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian indikator tujuannya adalah indeks kualitas lingkungan hidup, IKLH. Kemudian indikator sasaran RPJMD, ini komponen dari IKLH, yaitu ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan. Kemudian indikator tujuan reseranya tadi ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, dan persentase penanganan sampah. Ya.
Kemudian mungkin yang jadi bahan diskusi apakah persentase penahan sampah ini kita mau tarik ke indikator sasaran RPJMD, karena kemarin arahannya Ibu Bupati ya kita mau mengarah pada kaitannya dengan TPS desa, skalanya di tingkat desa ya. Kalau nanti mau kita angkat bisa saja untuk persentase penahan sampah kita bisa tarik ke indikator sasaran RPJMD. Tapi nanti saya kira kaitannya dengan ini kita masih bisa diskusikan antara Bapeda, bagian organisasi, inspektorat, kemudian dengan tim kami di konsultan. Kemudian indikator berikutnya adalah indeks ketahanan daerah. Jadi dalam bencana ya khususnya ini. Jadi nanti untuk indikator tujuan range-nya adalah persentase desa tahu bencana yang terbentuk. Ya, tapi ini sifatnya masih usulan kami ya. Jadi nanti hal ini masih kita bisa diskusikan pada nanti kesempatan sesi tanya jawab ataupun nanti pada saat diskusi para bagian organisasi. Saya bisa kami sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu nanti sebentar ada satu lagi Excel yang mungkin perlu saya tampilkan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ini adalah Excel lengkapnya. Jadi sebenarnya kami ada Excel lengkapnya. Nanti kita bisa jadikan untuk bahan diskusi nantinya pada suatu saat, pada kesempatan yang lain, untuk merumuskan cascading di RPJMD, kemudian kita kaitkan cascading dengan tingkat transfer perangkat daerah. Jadi di sini sudah kami rumuskan misi tujuan RPJMD, indikator tujuan RPJMD, kemudian sasaran RPJMD, indikator sasaran RPJMD, kemudian sumber referensi indikatornya, ini kita coba rumuskan juga sumbernya dari mana, kemudian urusannya apa, kemudian nanti Bapak Ibu di perangkat daerah tentunya menyambungkan dengan indikator tujuan di Renstra, kemudian indikator sasaran Renstra, kemudian indikator program di RPJMD nantinya. Di sini kita bisa sambungkan antara di RPJMD-nya dengan di Renstra-nya. Nanti ada di sini ada tujuan Renstra, kemudian indikator tujuan Renstra, kemudian ada lagi skala yang berikutnya adalah indikator sasaran Renstra ya, sasaran Renstra, kemudian pada indikator sasaran Renstra, kemudian nanti sampai pada programnya RPJMD Renstra, kemudian indikator program RPJMD dan Renstra. Jadi nanti kita Bapak Ibu saya kira bisa menyiapkan indikator mulai dari indikator tujuan Renstra-nya, indikator sasaran Renstra-nya, kemudian indikator program Renstra. Yang tadi sudah saya sampaikan ada indikator tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian indikator tujuan Renstra. Itu sifatnya hanya masukan kami. Nanti saya kira pada kesempatan yang lain Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mulai mencoba merumuskan Renstra, kita bisa diskusikan terkait indikator tujuan Renstra, kemudian indikator sasaran Renstra, termasuk indikator program RPJMD ataupun Renstra di situ. Ya, termasuk nanti untuk yang di Renstra tentunya nanti Bapak Ibu juga perlu merumuskan indikator kegiatan yang ada di Renstra beserta indikator sub kegiatan di Renstra. Nah, itulah nantinya yang harus kita rumuskan kaitannya dengan indikator. Nanti perlu dicermati betul-betul kaitannya dengan indikator, termasuk dengan nama ya atau isi dari kegiatan dan subkegiatan yang ada di
yang akan kita laksanakan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 maupun Kemen 050 tahun 2020. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nantinya saya kira kita perlu ada forum tersendiri untuk membahas finalisasi terkait dengan perumusan indikator cascading di RPJMD dengan di Renstra, ya, sampai dengan paling tidak sampai dengan indikator programnya. Kemudian nanti di masing-masing OPD menjabarkan untuk indikator kegiatan dan subkegiatannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lois, minta tolong ditutup share screen-nya. Bapak Ibu sekalian, ada sebentar. Kok terkeluar ini, Mas? Ini Indonesia. Next. Oh ini ya. Bapak Ibu sekalian, di chatting ada pertanyaan terkait dengan indikator profesionalisme ASN ini dari BKD. Itu sebaiknya dipindah dan diganti dengan indikator merit system dengan alasan karena levelnya lebih tinggi dari sistem. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini yang kita harapkan. Jadi ada masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan leveling indikator. Jadi kita tempatkan sesuai dengan ilmu cascading tadi. Yang levelnya lebih tinggi kita tempatnya di atas, kemudian yang lebih rendah di bawahnya. Nah, lebih rendah di bawahnya itu di mana? Karena kita membutuhkan 6 level tadi. 6 level tadi, jadi disesuaikan tempatnya. Terima kasih kepada BKD yang telah memberikan masukan. Kemudian di chatting ada permintaan untuk materi ya. Saya materi untuk diupload ke mana? Ke iCloud. Saya tidak tahu yang sudah diupload yang mana. Jika masih atau baru materi saya dan materi Pak Lois belum, segera nanti setelah ini diupload di iCloud tersebut di Google, di mana itu ya? Di Bitly-nya Bapeda ya, nanti akan ditambahkan. Baik, termasuk file yang Pak Lois tadi baru sampaikan, yang berupa Excel, di mana tadi dia nambahkan kolom-kolom, ini di-save, nanti dikirim, sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan. Sayang sekali ya waktunya, ini sekarang sudah jam 11, tapi barangkali kalau masih memungkinkan ada yang bertanya, kami persilahkan. Tetapi kalau yang ingin bertanya lewat WA, saya persilahkan. Di situ ada nama saya dan namanya Pak Lois. Kemudian juga kalau mau ke email juga boleh, nanti saya tuliskan email saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Izin bertanya Pak dari Diskominfo. Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Berkaitan dengan kami kan sudah menyusun dokumen roadmap Smart City yang di tahun 2020 ini sudah mulai dievaluasi dari Kementerian Kominfo. Kemarin ada kerjasama untuk 100 kabupaten kota yang jadikan pilot project untuk Smart City. Nah ini kan kalau kegiatan-kegiatan yang menunjang nanti untuk pencapaian Smart City ini tidak masuk di RPJMD, ini kan nanti kami juga akan kesulitan dalam rangka nanti ya evaluasi setiap tahun. Ini solusinya gimana Pak? Terima kasih. Oke, begini Pak. Yang dokumen RPJMD, ya, dokumen RPJMD itu hanya akan memuat sampai dengan program.
Saya program. Jadi kalau pertanyaan Bapak, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Smart City, itu nanti kalau namanya kegiatan ya Pak ya, kalau namanya kegiatan itu masuknya di dalam Rensra. Nah, lalu Rensra siapa? Ya Rensranya Bapak. Tetapi jika bahwa Smart City itu membutuhkan dukungan dari instansi lain, itu kegiatannya bisa masuk di Rensranya orang lain yang tadi disebut kategorinya sebagai alignment atau keselarasan. Atau bahasa lainnya itu ada kalau di beberapa perempuan itu namanya mainstreaming. Atau kalau di Menpan itu cross cutting issue. Atau kalau di Kemendagri disebut juga sebagai lintas perangkat daerah. Nah, sekarang yang perlu dipersoalkan ini. Jadi yang akan masuk kan ada program, berarti indikator Smart City yang levelnya outcome ke atas, itu apa? Itu yang Bapak nanti masukkan di dalam program, yang diusulkan di dalam program. Itu yang pertama ya Pak ya, yang pertama. Yang kedua, jika dalam Smart City Bapak yang meskipun sudah disusun RAD-nya atau dokumen teknisnya, itu harus kita cek apakah nomenklatur kegiatan Bapak itu sudah sesuai tidak dengan nomenklatur kegiatan subkegiatan yang ada dalam Permendagri 90. Karena kalau tidak, itu kan tidak bisa masuk dalam sistem SIPD. Berarti apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengkonversi kegiatan dan subkegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan Smart City tersebut ke dalam nomenklatur kegiatan dan subkegiatan versi Permendagri 90 Junto 050. Karena kalau Bapak tidak konversikan ke itu, nanti dokumen itu ya menjadi dokumen saja, jadi tidak terjemahkan dalam kegiatan. Gitu Pak. Kebetulan jelas Pak. Kebetulan untuk tahun ini kita nanti karena kemarin ada lagi kaitannya dengan yang keikutsertaan Smart City yang 60 kabupaten kota kaitan dengan prioritas pariwisata strategis yang itu juga program dari Kominfo. Ini kan yang dari kita kemarin hasil penilaiannya kita diminta untuk merevisi dokumen kita yang sudah kita susun tahun kemarin. Jadi nanti dengan revisi itu kita juga akan menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang ada di Permendagri 90 gitu Pak. Ya, harus itu Pak. Kalau Bapak tidak lakukan revisi atau penyesuaian dengan nomenklatur program itu nanti percuma dokumen itu. Nggak bisa terjemahkan. Nah, dan yang penting adalah harus dikawal. Artinya gini Pak. Jadi memang ini nanti keterkaitannya dengan ketersediaan anggaran ya Pak ya. Tetapi kan bahwa kegiatan itu sebetulnya kegiatan siapa? Cocoknya atau keterkaitannya dengan kegiatan di OPD yang mana? Kalau di tempat Bapak berarti langsung ke masuk Bapak, atau tempat lain berarti tempat lain. Nah, di tempat lain itu butuh rapat koordinasi, butuh rapat lintas OPD untuk mendukung terselenggaranya atau tercapainya Smart City yang Bapak maksud. Nah, juga nanti tolong dilihat lagi bahwa yang akan masuk kan indikator programnya Pak di dalam RPJMD. Nah, itu indikator programnya yang mana? Indikator Smart City itu. Nah, ini juga harus dipastikan gitu. Baik, nanti suatu saat kalau kita pas saya ke Klaten Pak, nanti kita bisa diskusi, saya lihat dokumennya, atau kalau Bapak sekarang punya dokumennya berupa file, mungkin bisa dikirim ke WA saya, nanti bisa saya berikan komen langkah-langkah Bapak untuk melakukan konversi supaya matching gitu antara yang Bapak bayangkan dengan yang Bapak harapkan untuk pelaksanaan program-program di 5 tahun yang akan datang. Gitu Pak. Nanti kita kirim Pak, kita sudah ada dokumennya. Ya. Kita hanya apakah ya sebuah kalimat atau kata-kata untuk nyantolkan kegiatan yang Smart City itu bisa masuk di RPJMD gitu Pak, maksud saya. Ya. Itu melalui indikator Pak. Ya. Apakah program dan indikator yang tepat. Di kita sih mengusulkan untuk visi misinya kan ditambahi yang cerdas gitu loh Pak. Jadi Klaten yang maju, mandiri, cerdas, dan sejahtera seperti itu. Ya cerdasnya itu nanti kami untuk ngeling yang kegiatan Smart City itu. Maksud kami seperti itu.
Andaikan tidak masuk di visi nggak apa-apa, tapi misinya itu dipastikan ada satu frase yang bisa memayungi smart ya, smart city ya. Jadi nanti apakah di kata-kata mana? Coba nanti saya bantu cek lagi Pak di frase misi. Tidak harus di visi Pak, karena visi itu tidak boleh diubah. Jadi visi itu menurut konsultasi saya ke Mendagri, visinya itu given visi loh Pak ya. Rumusan visi apapun bunyinya itu given, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dikotak-atik. Yang boleh disempurnakan susunannya, tapi bahasanya itu semangatnya penyempurnaan ya, bukan penggantian. Itu di misi, dan misi itu cukup. Nah, penyempurnaan di misi itu dengan harapan menjadi payung seluruh OPD, termasuk di Kominfo berarti Smart City itu harus ada cantolan lah kira-kira gitu Pak. Jadi kalau sudah ada cantolan itu sudah ayam. Kemudian masuk ke bawahnya itu di dalam program. Makanya kan nanti pada saat kita ditanya cascading-nya, keterkaitannya dengan RPJMD ini kan ya minimal kalimat itu ada gitu loh Pak. Jadi kita ada ya itu tadi cantolan di atas yang di atas seperti itu. Karena tadi saya mengikuti untuk jabarannya dari mulai visi misi tujuan sasaran sampai dengan indikator sampai dengan program itu kan belum masuk itu Pak, belum masuk. Jadi kan mungkin lebih ke yang 6 pelayanan dasar cuma yang kaitannya dengan karena ya ini kita sudah susun setiap tahun kita diminta dievaluasi dan tentunya evaluasi yang kita harapkan itu kan nilainya juga akan semakin bagus seperti itu. Ya setelah nanti 5 tahun selesai evaluasi mau ada kegiatan lagi seperti apa kita juga belum tahu sampai sekarang. Nah itu harus koordinasi itu Pak ya, harus koordinasi. Ya mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Turun Pak. Monggo yang lain silakan. Monggo, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada silakan dicatat email saya ada nomor, nanti bisa dimasukkan sini. Silakan Pak, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau sebentar ya, saya baca chattingan dulu ya. Chattingannya apa ini? Sebentar. Gak bisa Mas. Oh, enggak. Ada apa itu? Ya itu dari saya Pak Wardani. Oke, silakan Pak. Monggo Pak. Terima kasih, saya Wardani Sugianto dari Kadis Distrik Klaten. Terkait dengan konsep SDGs berlanjutan itu tadi saya melihat masih adanya kekosongan ketika kita mau memasuki menyusun program tahun 2022 karena belum ada RPJM sampai 2022. Nah sebenarnya kalau bertitik tolak dari sustainabilitas berlanjutan itu perlu dikembangkan, tapi nanti bagaimana pintu masuknya saya kurang tahu. Tapi saya secara teori itu kalau kita menyusun RKPJM 2021-2024 besok tahun 2022 ini ketika kita mereview itu juga menyusun 2022-2025. Di tahun 2013-2023 kita mereview lagi, kita susun 2023-2026. Nah, ini secara teori. Nah, kemudian kami beberapa usulan itu sudah saya kirim melalui chatting kami terkait dengan misi yang keempat, terkait dengan Sarpras itu yang menjadi permasalahan kami di dunia pendidikan yang sekarang ini adalah Sarpras terkait dengan IT Pak. Jadi supaya nanti bisa dimasukkan agar desa-desa itu Sarpras IT-nya kuat sehingga pendidikan dengan daring itu tidak bermasalah. Ya. Kemudian misi yang keempat yang kualitas SDM itu kami mengusulkan tambahan agar ada tambahan tentang kebekerjaan, impact dari pendidikan. Kalau anak-anak Klaten kuliah, politeknik, SMK, itu sampai sejauh mana kebekerjaannya. Ini bisa menjadi peningkatan kualitas SDM.
Kemudian yang misi yang keenam itu usulan kami terkait dengan lingkungan agar ada program pengolahan lahan pasca penambangan. Sehingga entah tambang apapun itu lahan itu bagaimana bisa produktif kembali, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki lahan itu untuk diolah untuk pertanian, peternakan atau industri yang lain. Ya. Itu Pak, terima kasih. Baik, oke Pak. Terima kasih Pak masukannya. Ini beberapa masukan yang disebutkan agak akhir nanti kita catat, kita pelajari lagi untuk peluangnya untuk penyempurnaan misi. Tadi yang keberlanjutan itu memang ini ada masalah seperti di awal tadi saya sebut Pak. Jadi gini, RKPD 2022 itu secara yuridis kan belum bisa nyantol RPJMD-nya. Oleh karena RPJMD-nya itu belum ditetapkan. Jika nanti misalnya Bupati terpilih kita itu dilantik di bulan Februari, katakan tanggal 5 Februari, maka RPJMD kita ini paling cepat itu 4 Agustus baru ditetapkan. Maaf, bukan paling cepat. Memiliki patokan 5 Agustus. Nah, 5 Agustus berarti memang belum bisa. Syukur kalau hari ini kita bisa ngebut, begitu dilantik di bulan Februari, nanti bulan Juni sebelum RKPD itu ditetapkan, kita bisa tetapkan Perda RPJMD-nya itu sangat bagus ya. Seperti Pak Kepala Bapeda itu kemarin juga berupaya keras untuk mendorong agar kita semuanya saling support untuk mencapai ke sana. Namun jika tidak, itu sudah dikeluarkan, meskipun ini sebenarnya secara hukum menurut saya juga lemah ya, SE nomor 640 tanggalnya kalau nggak salah sekitar 23 Februari. Itu menyebutkan bahwa mendasarkan pada RPJP-nya. Nah, kemudian kalau terpaksa seperti itu, apa yang termuat di dalam RKPD 2022 itu nanti akan kita muat di dalam RPJMD. Jadi sesuatu yang sudah ada di dalam RKPD itu artinya tidak boleh misleading, harus termuat dalam RPJMD. Artinya diselamatkan di dalam RPJMD-nya, Pak. Nah, untuk SDGs ini sebetulnya meskipun kelihatan tidak terkait, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, evaluasi atau penyusunan kajian KLAS, kajian lingkungan hidup strategis KLAS, yang akan memberikan rekomendasi terhadap dokumen RPJMD kita, itu sebetulnya variabelnya itu sama dan sebangun dengan SDGs. Jadi Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan tadi, itu variabelnya diambil oleh KLAS. KLAS itu dikaji posisinya dan itu nanti akan memberikan masukan dalam RPJMD. Jadi yang Bapak maksudkan tadi pertanyaan yang di awal, coba saya akan cek lagi ke kajian KLAS. Karena KLAS ini konsultannya berbeda dan sudah dilakukan tahun lalu. Salah seorang pejabat di Bapeda ini sudah mengirimkan saya tabel, tapi belum sempat saya teliti satu persatu. Insya Allah apa yang Bapak tadi sampaikan, akan saya pergunakan, KLAS-nya akan saya pergunakan untuk melakukan analisis atau kaji kembali. Baik, saya terima kasih Pak, sudah ditulis di chatting, ini sedang di copy paste dipindah ke teman saya dalam notulensi, sehingga berharap atau kami berupaya untuk tidak terlewat. Apa yang Bapak sampaikan sejauh memungkinkan, sejauh sesuai dengan koridor, bisa kita akomodir di dalam dokumen RPJMD. Tetapi mungkin ada beberapa saran praktis yang nanti masuknya ke dalam kegiatan atau ke dalam Renstra. Gitu Pak Wardani sementara. Nanti kalau ada yang lain Bapak boleh WA ke nomor WA saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Wardani. Bapak Ibu yang lain silahkan. Saya kembalikan ke Bapeda. Saya belum berani menutup. Maksud saya ini kalau saya sih masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Kalau Bapak yang tidak jumatannya agak jauh, mungkin waktunya mungkin sudah mepet. Saya kembalikan ke Bapeda ini ke siapa ya? Ke Bu Dewi, ke Pak Pur, atau ke sudah Pak Kaban mungkin masih ada di tempat ya? Ada Pak Kepala kalau Bapak masih. Oh Pak Kepala masih ada di tempat. Mohon maaf Pak, nggak kelihatan. Saya serahkan kembali kepada Pak Kepala. Boleh dilanjutkan pertanyaan ataukah? Monggo Pak. Kalau kami masih ada waktu 10 menit untuk berangkat Jumatan. Ya.
Terima kasih Pak Gunarto atas pemberian materinya untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Buat Bapak, Ibu, teman-teman kepala OPD, dengan sosialisasi harapan kami segera mempersiapkan diri terkait dengan persiapan penyusunan. Baik itu cascading kinerja atau cascading dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2021, tahun 2026. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kita ambil satu kesepakatan. Jadi terkait dengan RPJMD, tadi telah sampaikan oleh Pak Gunarto bahwa RPJMD itu tatarannya hanya sampai program, tujuan, sasaran, program. Ini yang dimuat di RPJMD. Kemudian barulah pada Renstra, ini ada tujuan, sasaran, program, kegiatan. Nah, sub kegiatan ini masuk pada Renstra. Jadi ada tahapan-tahapan pada saat penyusunan Renstra nanti ya kita kawal bersama-sama sehingga ada satu kesinambungan antara RPJMD dan Renstra pada masing-masing perangkat daerah. Yang perlu mendapatkan satu perhatian kita semua adalah terkait dengan kesesuaian program kegiatan, nomenklatur program kegiatan, kesesuaian dengan Permendagri 90 maupun Kepmendagri 050. Nah ini kami ingatkan pada Bapak Ibu, teman-teman pimpinan OPD agar memperdomani dalam rangka menyusun satu Renstra program kegiatan, memperdomani nomenklatur yang ada di Permendagri 90 maupun Kepmendagri 050. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini mungkin tahap awal, nanti pada saatnya tentunya kami pihak konsultan dan juga OPD akan selalu mengawal bersama-sama terkait dengan beberapa agenda dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 termasuk penyusunan Renstra indikator kerja, demikian juga terkait dengan Renstra perangkat daerah. Kalau itu ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut. Selanjutnya dari teman-teman teknis ada yang ingin disampaikan, monggo silahkan. Monggo Pak Kabit dulu ya. Matur nuwun Pak Kepala dan Ibu Bapak yang saya hormati, nyambung saja sedikit yang tadi beberapa hal terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Wardani maupun Pak Gunarto terkait dengan penyusunan yang mungkin bersamaan antara penyusunan RKPD 2022 yang saat ini juga mau tidak mau harus berproses. Jadi mohon yang nanti untuk di cara berpikir kita yang kemudian perlu disamakan bahwa ketika kita menyusun rancangan awal Renja tahun 2022 yang saat ini juga sudah berproses di kami maupun di OPD, cara berpikirnya adalah seolah-olah kita berpikir rancangan Renstra pada tahun pertama, sehingga nanti kesesuaian antara dua dokumen tahunan dalam hal RKPD ataupun Renja itu pada akhirnya akan selaras dengan RPJMD di tahun 2022. Jadi harapannya dengan mengerjakan bersamaan, keselarasan kita bisa bangun dari awal, bahwa ini kemudian mana yang harus didahulukan menurut kami, ya mau tidak mau kita harus laksanakan secara bersama-sama. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kabit IPW atas tambahan penjelasannya.
saya rasa ini nanti pada saat kita akan melaksanakan kegiatan ini tentu saja nanti akan kita selalu berkoordinasi, selalu kita kawal bersama-sama. Tentu saja semua pihak terkait termasuk pihak konsultan akan mengawal terkait dengan penyusunan RPJMD ini. Bapak Ibu sekalian, apakah Pak Gunarto masih ada yang ingin disampaikan Pak Gunarto sebelum kita tutup? Cukup Pak, sampun. Cukup Pak Gunarto? Ya, cukup. Oh iya, baik Bapak Ibu, seluruh pimpinan OPD atau yang mewakili, kami sampaikan terima kasih atas atensinya mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan harapan kami ini segera kita pedomani bersama-sama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka waktu 5 tahunan. Semoga kita memiliki satu dokumen perencanaan yang baik, yang berkualitas, dan untuk pembangunan Klaten 5 tahun ke depan. Saya rasa demikian Bapak Ibu, jadi nanti ada tahapan berikutnya yang selalu kita akan dilakukan dengan koordinasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kita akhiri, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak.